Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Sehat? Warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Bu. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah, selalu diberikan kesehatan. Nah, oke. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Nah, untuk doa, Ibu minta tolong di Elin, silakan pimpin doanya. Materi selanjutnya, sebelum kita lebih lanjut, nah, pada pertemuan kita yang kemarin, itu kita membahas mengenai komponen-komponen darah. Komponen darah itu terdiri dari plasma dan sel-sel darah. Sel-sel darah itu ada sel darah merah, ada sel darah putih, kemudian ada trombosit. Masih ingat tidak fungsi dari sel darah merah atau eritrosit? Ayo, siapa yang masih ingat fungsi dari eritrosit? Baik oksigen maupun karbon dioksida, Bu. Ya, bagus, Abdina. Jadi, mengikat atau membawa oksigen itu ke seluruh tubuh. Kemudian, kalau kita kaitkan dari fungsi sel darah merah tadi dengan karakteristik komponen darah. Nah, jadi darah itu juga memiliki karakteristik. Pada sel darah merah itu memiliki karakteristik berupa adanya antigen di dalam eritrosit. Sedangkan kalau pada plasmanya itu terkandung antibodi. Nah, antigen dan antibodi ini berperan dalam penentuan golongan darah. Nah, jadi kita akan lebih lanjut hari ini membahas mengenai golongan darah. Tapi sebelum itu, Ibu sajikan ada slide PowerPoint seperti biasanya. Ini gambar apa ya? Ini ada dua sebenarnya gambarnya. Pernah, Bu. Pernah? Di mana kita lihatnya? Waktu Itu pengecekan pas cek. Oh, Pas? Pas kapan? Tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama itu adalah merinci golongan darah sistem ABO, kemudian merinci golongan darah sistem resus. Yang ketiga, menganalisis hubungan antara golongan darah dengan transfusi darah. Jadi sebenarnya apa sih hubungannya antara golongan darah dengan transfusi darah ini? Dan yang terakhir, yang keempatnya, nanti terakhir itu Ananda, anak-anak ibu semua itu dapat membuat karya tulisnya berupa laporan praktikum uji golongan darah dari link yang sudah Ibu bagikan. Selanjutnya ini Ibu sajikan, ada kasus. Kasusnya itu di sini kelihatan tidak? Nah, terdapat coba Adinda, bacakan coba. Kasusnya ya, Bu. Ya. Terdapat pasien kanker yang membutuhkan darah golongan A. Sementara stok darah di rumah sakit tersebut tinggal darah golongan B. Tim medis akhirnya memutuskan untuk mencari seseorang yang rela mendonorkan darahnya dengan kecocokan darah yang sama terhadap pasien, yaitu darah golongan A. Nah, iya. Nah, jadi itu, terima kasih ya, Dinda. Itu ada Ya, kasus. Bu. Kita sering dengar juga di televisi ya. Misalnya di sinetron-sinetron ini biasanya yang sering. Jadi ada pasien, kemudian dia membutuhkan golongan darah. Nah, ternyata golongan darahnya
tidak sesuai atau yang di PMI-nya, yang di rumah sakit habis misalnya. Pasien ini golongan darahnya misalnya A, ternyata yang tinggal stoknya itu tinggal golongan darah B. Nah, jadi bagaimana caranya? Nah, sekarang anak-anak ibu dari kasus yang ada ini, silahkan identifikasi masalahnya. Kira-kira kalau kasusnya seperti itu, apa kira-kira yang akan muncul pertanyaan-pertanyaannya? Kira-kira apa coba? Dari Saya ya, Bu. Kalau menurut saya nih, ya. apakah golongan darah B tidak bisa ditransfusikan kepada golongan darah A? Bagus ya, Adinda. Yang lain kira-kira bagaimana? Untuk menjawab semua yang ada, baik itu pertanyaan identifikasi masalah tadi maupun Ibu stop dulu. Identifikasi masalah tadi maupun beberapa masalah yang ada di dalam LKPD. Jadi silahkan anak-anak ibu semua itu mengolah datanya, gunakan referensi yang ada, baik itu berupa modul yang sudah ibu bagikan maupun buku-buku paket yang Ananda, anak-anak ibu semua ada, yang semua anak-anak ibu punya. Kemudian bisa juga digunakan internetnya untuk mencari referensi-referensi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam LKPD-nya. Jelas ya? Untuk menjawabnya jelas ya? Jelas, Ibu. Nah, oke. Nanti setelah itu kita presentasikan. Oke, jadi untuk waktu pengerjaan LKPD-nya sudah selesai. Sekarang silahkan perwakilan dari anak-anak ibu untuk mempresentasikan hasil dari LKPD yang sudah dikerjakan. Oke, silahkan yang nomor 1 siapa? Nah, jadi kesimpulan kita secara umum, kesimpulan secara keseluruhannya. Nah, Ibu sampaikan kesimpulan secara umum kita, kesimpulan dari awal sampai akhir Ibu simpulkan bahwa penggolongan darah itu dapat didasarkan oleh golongan darah sistem ABO, di mana sistem ABO ini dipengaruhi oleh faktor antigen atau agglutinogen dan antibodi atau agglutinin yang ada dalam darah. Kemudian ada yang keduanya adalah golongan darah sistem resus. Nah, sistem resus ini dipengaruhi oleh faktor antigen protein resus. Kemudian yang ketiga itu adalah transfusi darah, yaitu pemberian darah dari seseorang yang disebut donor kepada orang yang memerlukan yang disebut dengan resipien. Nah, oke. Dalam transfusi ini, donor memberikan sel darah sehingga yang perlu diperhatikan adalah macam agglutinogennya. Sedangkan bagi resipien yang diperhatikan adalah macam agglutininnya. Nah, ini kenapa seperti itu? Supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, salah satunya adalah penggumpalan darah tadi. Nah, oke, untuk selanjutnya Ibu bagikan, ini ada link tes formatifnya. Nanti setelah ini Ibu bagikan ke WA grupnya, silahkan diselesaikan ya, dikerjakan. Sama halnya seperti yang kemarin. Jadi Ibu bagikan linknya, kemudian kerjakan di sana. Nah, setelah itu Ibu ingatkan untuk terakhir, sebelum Ibu tutup, ini adalah pembuatan laporan. Nah, jadi pembuatan laporan, silakan laporannya nanti dikumpulkan di WA pribadi Ibu, melalui WA pribadi saja. Oke, sebelum kita tutup, Elin, Ibu minta tolong untuk memandu doanya. Jadi, silakan pandu, Elin. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya, tetap sehat.